Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Sefira Mahardika Nursahid dengan teman saya Cynthia Ramdhani akan mempresentasikan materi dengan judul Sistem Perekonomian di Indonesia untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Konsep Ilmu Pengetahuan Sosial yang diampu oleh Ibu Asih Wahyuningsih, MPD. Pengertian sistem perekonomian. Sistem perekonomian adalah sistem sosial dilihat dalam rangka usaha tindakan keseluruhan sosial itu untuk mencapai kemakmuran. Sistem perekonomian setiap negara berbeda-beda, sesuai dengan pandangan hidup masyarakat negara masing-masing. Sistem ekonomi di dunia dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar yang saling berlawanan. Yang pertama, sistem perekonomian liberal, dan yang kedua, sistem perekonomian sosialis. Lalu, ada juga perpaduan antara sistem perekonomian liberal dan sosialis yang disebut sebagai sistem perekonomian campuran. Dalam pengertian sistem perekonomian, terkandung unsur satu kesatuan yang menyeluruh dan terorganisasi dari potensi-potensi yang ada, serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini adalah mencapai kemakmuran. Sistem ekonomi dibangun dan ditentukan oleh mata rantai kelembagaan ekonomi yang hubungan kerjanya dalam ruang lingkup suatu negara, dalam rangka memecahkan masalah-masalah ekonomi yang bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa. Sistem perekonomian liberal. Sistem perekonomian liberal adalah suatu sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kebebasan individu dalam kehidupan ekonomi yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Menurut konsepnya, sistem ekonomi liberal memberikan kebebasan dan kesejahteraan serta kemakmuran. Kebebasan-kebebasan tersebut adalah yang pertama, kebebasan berkompetisi dan bersaing satu sama lain. Yang kedua, kebebasan usaha dan perdagangan. Yang ketiga, kebebasan membuat kontrak dalam usaha perdagangan. Yang keempat, kebebasan dari campur tangan pemerintah. Adapun ciri-ciri ekonomi liberal adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan skill dimiliki sepenuhnya oleh perorangan atau swasta. Yang kedua, pemerintah tidak mengadakan campur tangan di bidang perekonomian. Yang ketiga, persaingan bebas terjadi di pasar yang terbuka bagi setiap orang, dan ini menentukan tingkat harga yang dengan sendirinya merupakan faktor pendorong, katalisator, atau penghambat dari produksi. Yang keempat, para konsumen dapat mengatur sendiri pola konsumen yang mereka butuhkan. Dan yang kelima, pendapatan tiap orang berasal dari faktor produksi dan jasa seperti tanah, tenaga kerja, skill, dan teknologi. Dan yang terakhir, tidak ada monopoli dan oligopoli. Sistem perekonomian sosialis. Sistem perekonomian sosialis merupakan suatu reaksi terhadap perkembangan sistem ekonomi liberal. Menurut para konseptor sistem ekonomi sosialis, bahwa sistem ekonomi liberal tidak akan dapat membawa dan memelihara pertumbuhan akan perkembangan ekonomi dengan stabil tanpa adanya pemerintahan dalam membangun perekonomian. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi sosialis adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor-faktor produksi tidak mungkin menjadi milik perorangan, melainkan dimiliki pemerintah atau dimiliki oleh publik. Yang kedua, ekonomi sosialis berdasarkan suatu perencanaan. Dan yang terakhir, pembagian pendapatan nasional yang merata. Sistem perekonomian campuran. Sistem perekonomian campuran adalah sistem ekonomi yang di dalamnya terdapat unsur kebebasan dan unsur kekuasaan. Artinya, individu diberikan kebebasan untuk berperan serta dalam perekonomian. Demikian pula, pemerintah mempunyai peranan untuk menciptakan kehidupan ekonomi yang sehat dan tidak membiarkan pemusatan modal yang terlalu besar pada individu atau kelompok, serta membantu golongan ekonomi yang rendah.
Adapun ciri-ciri sistem perekonomian campuran ialah yang pertama, individu dan pemerintah memiliki kebebasan untuk berperan serta dalam perekonomian. Yang kedua, tidak membiarkan pemusatan modal yang terlalu besar pada individu atau kelompok. Dan yang ketiga, pemerintah membantu golongan ekonomi yang rendah. Sistem perekonomian di Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan terpadu dari mata rantai lembaga-lembaga ekonomi yang dipergunakan bangsa Indonesia dalam mengolah dan meningkatkan segala sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan yang akan dicapai adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya, mencapai masyarakat adil dan makmur, spiritual dan material berdasarkan Pancasila. Tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara implisit merupakan cita-cita kehidupan ekonomi dalam sistem ekonomi Pancasila yang dipertegas dalam sila kelima Pancasila, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan garis-garis besar haluan negara, dapat ditarik ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, peranan negara beserta aparatur ekonomi negara sangat penting tetapi tidak dominan agar dicegah tumbuhnya sistem etatisme. Yang kedua, hubungan kerja antara lembaga-lembaga ekonomi tidak didasarkan pada dominasi modal dan juga tidak berdasarkan dominasi buruh, tetapi asas kekeluargaan menurut keakraban hubungan antar manusia. Yang ketiga, masyarakat sebagai suatu kesatuan memegang peranan sentral dalam ekonomi Pancasila. Yang keempat, negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan yang merupakan pokok bagi kemakmuran rakyat. Dan yang kelima, tidak bebas nilai. Artinya, sistem nilai mempengaruhi kelakuan pelaku ekonomi. Sejarah ekonomi Indonesia. Ekonomi periode 1955 sampai 1966. Indonesia telah mempunyai perencanaan pembangunan. Setiap periode pemerintahan yang dimulai sejak terbentuknya Komite Pembangunan Strategis Pembangunan pada tahun 1947. Indonesia pernah mengalami sistem politik yang sangat demokratis antara tahun 1947 sampai 1957, di mana peran partai politik sangatlah besar. Pada akhir tahun 1960-an, perkembangan politik dalam negeri semakin panas dan perekonomian di Indonesia berkembang ke arah yang semakin tidak menentu. Perekonomian dilanda ketidakstabilan dalam moneter, anggaran, neraca pembayaran, dan sektor produksi dan konsumsi. Oleh karena itu, dibentuk Pola Pembangunan Nasional Semesta Bencana pada tahun 1961 sampai 1969. Suatu rencana pembangunan 8 tahun yang bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, mencukupi kebutuhan pokok rakyat. Yang kedua, meningkatkan kewibawaan pemerintah. Dan yang ketiga, melanjutkan perlawanan terhadap kapitalisme dan imperialisme dan pengembalian Irian Barat ke Indonesia. Ekonomi periode 1966 sampai dengan sekarang. Perkembangan perekonomian Indonesia setelah peristiwa 30 September 1965 mengalami perubahan yang sangat drastis di bidang ekonomi dan juga politik. Periode 1966 sampai 1968 dikenal dengan program stabilisasi dan rehabilitasi jangka pendek dan program pembangunan jangka panjang. Kebijakan ekonomi jangka pendek diprioritaskan pada pokok-pokok kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Di antaranya yaitu, yang pertama ada sasaran bidang ekonomi.
Penataan dan pemantapan industri nasional yang mengarah pada penguatan, pendanaan, dan penyebaran industri seluruh wilayah Indonesia, serta keterkaitan industri dengan sektor ekonomi lainnya, peningkatan diversifikasi usaha dan hasil pertanian, peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian yang didukung industri pertanian, penataan dan pemantapan kelembagaan dan sistem koperasi, peningkatan pasar dalam negeri dan perluasan pasar luar negeri, keseluruhannya bersamaan dengan upaya peningkatan pemerataan. Yang kedua, ada kebijaksanaan sektor ekonomi, yang diantaranya meliputi sektor industri, pertanian, dunia usaha, koperasi, dan keuangan. Yang ketiga, ada industri. Pengembangan industri diarahkan pada penguatan dan pendalaman struktur industri untuk terus meningkatkan efisiensi dan daya saing industri menuju kemandirian, serta menghasilkan barang yang semakin bermutu. Yang keempat, pertanian. Pertanian dalam arti yang luas perlu dikembangkan agar semakin maju dan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi serta keanekaragaman hasil pertanian. Yang kelima, usaha nasional. Kebijaksanaan pengembangan dunia usaha nasional meliputi penataan struktur dunia usaha, peningkatan kemampuan usaha menengah dan kecil, peningkatan daya saing usaha nasional, peningkatan dan penyebaran dunia investasi, serta peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas serta kemantapan peran BUMN. Dan yang keenam, yang terakhir ada keuangan. Pembangunan sektor keuangan ditingkatkan, diperluas, dan diarahkan untuk memperbesar kemampuan sumber dana dalam negeri bagi pembiayaan pembangunan nasional. Deregulasi dan birokratisasi di bidang perekonomian dan bisnis era PJPT2. Memasuki tahun 1980-an, perekonomian Indonesia memasuki fase baru dengan dikeluarkannya kebijakan deregulasi dan debirokrasi. Deregulasi dan birokrasi pada dasarnya merupakan suatu upaya dan tindakan konkret yang dipergunakan untuk memperkuat dan meningkatkan daya saing perekonomian suatu negara. Deregulasi meliputi bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama, sektor keuangan dan perbankan. Deregulasi perbankan 1 Juni 1983 merupakan langkah pertama pemerintah dalam memasuki iklim usaha. Melalui kebijakan ini, bank-bank swasta dibebaskan menentukan tingkat suku bunga deposito dan kredit serta menciptakan produk perbankan yang mampu menarik nasabah. Yang kedua, ada sektor perdagangan. Pembangunan perdagangan diarahkan pada terciptanya sistem perdagangan nasional yang makin efisien dan efektif, mampu memanfaatkan dan memperluas pasar, serta membentuk harga yang wajar dan memperkukuh persatuan ekonomi nasional dalam rangka perwujudan wawasan Nusantara. Dan yang ketiga, di bidang investasi. Dalam rangka memacu penanaman modal, pemerintah pada tahun 1991 mengeluarkan kebijakan penyederhanaan tata cara penanaman modal dan mengurangi daftar negatif investasi atau DNI dari sebanyak 75 buah menjadi 60 buah. Daftar negatif investasi ini merupakan daftar dari sektor-sektor yang tidak boleh adanya investasi asing. Dampak deregulasi dan debirokratisasi di bidang perekonomian dan bisnis era PJPT2. Deregulasi dan debirokratisasi dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 1980-an dalam rangka menumbuh kembangkan perekonomian nasional. Telah menunjukkan hasilnya dalam berbagai bidang di antaranya. Yang pertama, pada bidang sektor keuangan dan perbankan. Pertumbuhan ekonomi secara rata-rata antara 6-7,5% per tahun sepanjang periode 1988 sampai 1994.
telah mendorong pasokan uang dalam masyarakat. Hal ini sebagai akibat langsung dari kemajuan di sektor real maupun sektor moneter. Dan yang kedua, di bidang sektor perdagangan, deregulasi tarif yang diterapkan oleh Indonesia hingga akhir 1900-an tampaknya memenuhi sasaran karena cukup berhasil meningkatkan efisiensi, daya saing industri, dan volume produksi dan nilai ekspor. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai sistem perekonomian di Indonesia. Untuk kekurangan dan kesalahan, kami mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.